Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat malam. Semoga kita sehat-sehat semua ya. Amin. Selamat malam juga, Pak. Amin. Selamat malam juga, Pak. Baik. Untuk pertemuan kita yang ketiga ini ya. Pertemuan ketiga tentang materi kita terkait faktor-faktor dari penyebab korupsi ya. Nah, di mana faktor dari penyebab korupsi itu terbagi menjadi dua ya. Ada internal dan kemudian ada eksternal. Nah, faktor internalnya penyebab korupsi itu yang datang dari diri pribadi, dari diri kita sendiri. Nah, sedangkan faktor eksternal penyebab korupsinya dari sebab-sebab atau ada dorongan dari luar, ya. Jadi faktor penyebab korupsi dua, internal dan eksternal. Internal dari diri kita sendiri pribadi, eksternal ada sebab dan dorongan dari luar. Nah, kemudian contohnya ya dari faktor internal ini kan tadi dorongan yang dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini ada beberapa aspek internal. Yang pertama adalah kenapa terjadinya korupsi dari faktor internal. Pertama dari sisi aspek moral. Nah, dari aspek moral ini terdapat lemahnya keimanan, kemudian kejujuran dan rasa malu yang ada di diri sendiri. Kemudian ada aspek sikap atau perilaku seperti pola hidup konsumtif dan tamak ya. Nah, yang ketiga itu ada aspek sosial ya, seperti lingkungan keluarga dan pergaulan. Nah, jadi aspek moral, aspek sikap perilaku, aspek sosial merupakan menjadi faktor internal kita melakukan korupsi yang ada dalam diri kita sendiri ya. Nah, ini saya ilustrasi contoh nih, misalnya yang sehari-hari nih kita lakukan ya. Nah, misalnya contohnya menurut kamu apa saja faktor internal yang mendorong Dito, ini nama ya, nama ini aja, membuat SIM dengan cara ilegal atau SIM tembak. Ini di masyarakat sering terjadi nih. SIM secara ilegal ya SIM tembak. Misalnya untuk mendapatkan SIM C, untuk mendapatkan SIM A. Ya, ini semua ya kita tidak pungkiri sebagian ada yang melakukan ini, ya kan? Ada yang mengalami hal ini? Ada, Pak. Nah, ini bagus, berarti kan ada kejujuran di sana ya kan. Nah, ini merupakan kita harus mengetahui sebenarnya faktor internal apa yang mendorong seseorang membuat SIM secara ilegal atau SIM nembak. Ya, misalnya ada beberapa faktor dari diri kita sendiri. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada penyebab berikutnya adalah faktor eksternal. Nah, menurut para ahli Robert Merton ya, korupsi merupakan perilaku yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran norma. Nah, kemudian menurut Sarwono, perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian dan faktor lingkungan yang saling terkait. Nah, jadi faktor eksternal ini sangat berpengaruh lingkungan dan faktor kepribadian kita, ya. Nah, aspek yang ada di faktor eksternal ada aspek sosial, ya. Dengan melihat nilai atau budaya dari suatu masyarakat.
di mana saat ini masyarakat kan selalu menghargai orang yang memiliki kekayaan yang lebih, ya kan? Jadi memiliki kekayaan yang lebih dihargai terlalu wah gitu ya. Nah, kemudian masyarakat tidak menyadari bahwasannya dirinya itu terlibat dalam suatu perkara korupsi. Kemudian adanya anggapan korban atau pihak yang merugi akibat korupsi adalah negara. Padahal korupsi itu kerugian terbesarnya itu dialami oleh masyarakat sendiri. Contohnya seperti apa? Misalnya jadinya terhambatnya pembangunan. Karena apa? Karena berkurangnya anggaran. Contohnya misalnya jalan rusak. Nah, berarti kan terhambat anggarannya. Kenapa? Karena telah terjadi korupsi dan berkuranglah anggaran untuk memperbaiki jalan yang berlubang-lubang gitu kan. Yang banyak lubangnya. Nah, kemudian dari sisi aspek politis ya. Nah, dalam suatu politik ya, merupakan adalah instrumen cita-cita bangsa ya. Jadi dalam instrumen ini terdapat ada sejumlah aktor, baik aktor individu maupun kelompok ataupun partai, juga lembaga atau institusi ya. Jadi menguatnya keyakinan bahwa politik adalah arena taruhan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar mendorong perbuatan korupsi. Ya, ini kita nyata ya. Kita sering lihat di media, ya unsur-unsur politis terlalu sering melakukan hal ini ya kan. Ya ada sering dapat kena OTT, operasi tangkap tangan ya kan. Ada baru-baru ini beberapa pejabat dari sisi partai politik dan dari sisi yang ada kekuasaan seperti pejabat pemerintahan daerah, bupati, wali kota, dan sebagainya. Nah, demokrasi yang kita maknai ini sebagai upaya memperoleh kekuasaan yang berasal dari rakyat, tapi bukan bagaimana mengelola kekuasaan untuk rakyat. Ya. Jadi, korupsi dalam politik ini muncul ketika terjadinya kondisi instabilitas dalam politik. Jadi di situ masuklah tindakan-tindakan korupsi ya. Nah, dalam kontrol sosial terhadap pejabat publik ya, pejabat publik di sini pejabat dari tingkat lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai ke tingkat presiden ya. Ini merupakan suatu keharusan di mana wajar jika rakyat kita meminta penjelasan dan pertanggungjawaban seorang pejabat publik, apalagi menyangkut penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini wajar kalau kita sebagai rakyat meminta penjelasan dan pertanggungjawaban kepada pejabat-pejabat publik ya, yang mengayomi masyarakat dan rakyatnya. Kemudian dari sisi aspek hukum atau undang-undang, ya kita melihat penegakan hukum lemah ya. Kemudian adanya aturan diskriminatif yang tidak adil. Kemudian adanya aturan hukum yang tidak jelas sehingga kita menimbulkan multitafsir terhadap suatu aturan hukum dan terjadinya tumpang tindih antara aturan yang ada. Kemudian aspek ekonomi. Nah, di sini kita melihat adanya ketimpangan penghasilan dan kebutuhan. Contohnya nih, yang sehari-hari ya lumrah atau biasa mungkin kita sudah mengetahui, seorang supir taksi misalnya mencurangi nota pembelian bensin lantaran penghasilan yang didapatkan tidak